Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan Yakobus pasal 5 ayat 9 yang judulnya adalah Jangan Bersungut-sungut. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita pada malam hari ini, kita akan masuk dalam doa untuk minta tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam acara pendalaman Alkitab. Kami datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan pendalaman Alkitab ini dalam tangan Tuhan. Engkau sertai kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menyertai acara pendalaman Alkitab hingga seluruh jemaat yang mengikutinya boleh mendapat berkat lewat pendalaman Alkitab malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama membuka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sekali lagi kita akan memberi tekanan kepada jangan kamu bersungut-sungut. Nah, kata bersungut-sungut itu dari bahasa Yunani stenaso. Stenaso itu bisa berarti mengeluh atas nasib yang dialami. Mungkin itu dalam pekerjaan harus kerja dari pagi sampai sore, tetapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu kemudian muncul omelan, sungut-sungut, ya. Atau mungkin ada masalah dalam kesehatan, sudah sekian lama sakit tetapi tidak kunjung sembuh. Lalu kemudian ada keluhan-keluhan yang keluar dari mulut orang tersebut. Nah, itu namanya senasu, bersungut-sungut. Nah, di samping yang pertama tadi, stenaso punya arti juga bukan cuma bersungut-sungut, tetapi juga mempersalahkan pemimpin, mempersalahkan orang lain, atau mempersalahkan Tuhan. Ini gara-gara kamu jadi aku begini. Ini gara-gara Tuhan tidak menolong, jadi aku terpuruk seperti ini. Tuhan tidak menjamah hingga aku sakit untuk waktu yang lama. Jadi kemudian masalah hidup yang dialami itu dia mempersalahkan kepada Tuhan sebagai yang bertanggung jawab atas nasibnya. Atau kepada pemimpin atau kepada orang lain. Ya. Jadi ini bersungut-sungut lebih kepada bukan saja ada omongan yang keluar yang negatif, tetapi omongan itu ditujukan kepada Tuhan atau ditujukan kepada pemimpin atau ditujukan kepada orang lain. Nah, ada pengertian yang ketiga, tapi ini tidak akan kita bahas itu. Arti dari stenaso adalah mengerang, merintih atas masalah yang menimpanya. Jadi enggak ada gerutu, enggak ada omelan, tetapi ada rintihan, ada sesuatu yang keluar dari mulutnya merupakan keluhan mengenai nasibnya yang tidak baik itu. Ya. Jadi mengerang, merintih ini lebih kepada ada air mata, ada tangisan atas nasib yang dialaminya. Nah, kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai bersungut-sungut. Bilangan pasal 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Jadi kata bersungut-sungut dalam perjanjian lama sering memakai bentuk yang continuous. Bukan cuma sekali, dua kali, tetapi bolak-balik dilakukan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, wah puluhan kali itu. Bangsa Israel bersungut-sungut, mengeluh, mempermasalahkan, menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan, dan seterusnya.
Jadi ada omelan kepada Tuhan, omelan kepada Musa, omelan kepada orang lain atas nasib yang dialaminya. Lalu Alkitab di dalam Bilangan 11 ayat 1 mengatakan, dan Tuhan mendengar. Jadi apa yang kita katakan kepada Tuhan atau yang kita perbincangkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat, itu Tuhan itu mendengar. Ya. Tuhan itu kan Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Di mana kita ada, ya Tuhan ada. Dan dia bisa mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Kita mau marah kepada Tuhan, kita mau kecewa kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Nah, bahwa ada orang mengeluh, Tuhan belum murka. Tetapi kalau itu menjadi habit, kalau itu menjadi kebiasaan yang terus menerus, begitu ada masalah mengeluh, begitu ada masalah bersungut-sungut. Nah ini yang Tuhan tidak suka. Itu sebabnya Alkitab berkata, bangkitlah murka Tuhan lalu menyala api Tuhan. Menghanguskan kemah itu. Jadi bahwa kita pernah bersungut-sungut, bukan cuma mengeluh, mempersalahkan pemimpin kita, mempersalahkan Tuhan. Kalau itu sesekali belum terlalu menjadi masalah. Tapi akan menjadi masalah kalau itu menjadi kebiasaan buruk yang kita lakukan terus menerus. Nah, saya akan lanjutkan dengan Keluaran pasal 14 ayat 10 sampai 12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu mereka berseru kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biarkan kami bekerja kepada orang Mesir. Sebab lebih baik kami bekerja pada orang Mesir daripada di padang gurun. Nah ayat yang tadi, Bilangan 11 itu cuma berkata sungut-sungut, tetapi tidak di situ tidak dijelaskan itu apa? Kritik, omelan itu omelan seperti apa? Nah, Keluaran 14 memberi kepada kita sebuah penjelasan. Nah, ketika mereka ada masalah dan itu bisa mengancam bahaya, mengancam nyawa mereka, maka mereka berkata gini, kenapa kamu membawa kami ke tempat ini? Apa di Mesir kurang kuburan? Hingga kami harus mati di sini. Jadi niat baik dari Tuhan lewat Musa, memimpin Israel keluar dari Mesir, disalah mengerti ketika masalah datang. Mereka merasa mereka itu dijebak, hingga mereka menderita, mereka kemudian akan mati di padang gurun. Lalu mereka mengatakan pula, bukankah kami ketika di Mesir kami sudah ngomong, enggak usah ajak kami keluar. Ya. Lebih baik kami bekerja kepada orang Mesir, daripada kami mati di padang gurun. Jadi di dalam apa? Di dalam ketakutan dan kemudian muncul omelan itu tidak rasional. Ya. Israel itu di menurut kitab Keluaran pasal 3 berseru-seru kepada Tuhan. Mereka minta dibebaskan dari Mesir. Karena penderitaan yang mereka alami luar biasa beratnya. Tetapi ketika mereka sudah keluar, lalu ada masalah, mereka memperkatakan, lebih senang aku ada di Mesir. Jadi kadang-kadang omongan-omongan yang disampaikan oleh orang yang bersungguh-sungguh itu tidak mendasar. Artinya mengada-ada. Ya. Itu dulu. Pak Gun, berkaitan dengan kata dasar daripada bersungut-sungut itu kan tadi disebutkan mengenai stenaso ya. Stenaso dengan 3 pengertian, orang yang mengalami kesulitan dan kemudian dia merasa berat atas nasib buruk, kemudian mengeluh.
Dan kemudian yang berikutnya adalah mempersalahkan orang lain, tapi bisa juga mempersalahkan Tuhan, ya. Bukan cuma pemimpin, tetapi mempersalahkan Tuhan. Dan kemudian yang berikutnya adalah mengerang atau menangis karena nasib buruk yang dialami, ya. Dan kalau kita melihat dari penjelasan mengenai kata dasarnya stenaso ini, kita kan melihat bahwa kondisi daripada orang Israel itu kan sebenarnya memang kalau kita lihat secara mencoba untuk memahami kondisi mereka pada waktu itu, kan memang kondisi memang buruk, ya. Sangat mengerikan, sangat, saya rasa tidak ada orang yang mungkin bisa, ya udahlah begini nggak apa-apa, tapi memang kondisinya berat sekali begitu. Dan kemudian bersungut-sungut. Pak Gun, dalam kondisi seperti ini pun juga firman Tuhan ngasih tahu kita nggak boleh bersungut-sungut begitu, ya. Walaupun memang kondisinya sangat berat begitu. Bisa menyebabkan Tuhan murka begitu. Karena kalau saya lihat kan di dalam yang tadi Pak Gun katakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya jangan dihukum. Kemudian di dalam Bilangan 11 ayat yang pertama, pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka dan Tuhan mendengar. Dan kemudian bangkit murka Tuhan. Berarti ini bukan sebuah hal yang di mata Tuhan bukan sebuah hal yang kecil, ya. Tetapi ini sebuah hal yang bersungut-sungut itu bisa menyebabkan Tuhan murka dan bisa menyebabkan kita dihukum oleh Tuhan. Kira-kira begitu, ya. Betul. Berarti kita sungguh harus berhati-hati dengan hal seperti ini walaupun kondisinya berat begitu. Ya. Jadi saya bisa sampaikan kata bersungut-sungut di sini ini kan bentuk continuous, terus-menerus gitu. Tuhan memahami kalau mungkin ada 5-6 kejadian lalu sekali 2 kali kita bersungut-sungut, Tuhan memahami. Tapi kalau ada 10 kasus itu kita senantiasa ngomel, mempersalahkan Tuhan. Nah itu yang bikin Tuhan murka. Karena di dalam sungut-sungut itu sebetulnya kita sedang mengekspresikan bahwa iman kita itu sebetulnya kurang, goyah. Hingga kita tidak percaya pada pimpinan Tuhan bahwa kita bisa melewati masalah ini. Jadi begini, masalah itu kan pertama bisa karena kita salah, karena kita berbuat dosa, muncul masalah. Tetapi yang kedua adalah masalah itu datang walaupun kita tidak salah. Itu. Nah untuk yang semacam ini, itu kita mesti minta kekuatan dari Tuhan. Itu. Tuhan kasih aku kekuatan. Buat mulutku tidak mengucapkan kata-kata yang negatif. Karena Amsal juga mengatakan mulut kita itu yang menentukan mati dan hidup. Itu. Jadi apakah mau datang hukuman Tuhan, apakah mau datang anugerah Tuhan, itu tergantung dari apa yang kita katakan. Tapi yang kita katakan kan keluar dari hati. Gitu. Jadi kita mesti menjaga hati kita supaya walaupun masalah itu berat, kita boleh seperti tadi stenaso yang pengertian yang ketiga, merintih, mengerang mengenai masalah yang dialami. Tapi bukan lalu mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain gitu. Kalau yang pengertian yang ketiga kan mengerang, merintih atas masalah yang menimpa, tetapi pengertian ketiga ini tidak mengarahkan bahwa ini gara-gara kamu Tuhan, ini gara-gara pemimpin kami. Tidak, ini cuma keluhan begitu. Nah kita boleh mengeluh dalam pemahaman seperti itu. Berarti bersungut-sungut pengertiannya lebih kepada kemarahan begitu, ya? Ya, kemarahan tidak terima atas kondisi yang terjadi begitu. Ya, betul. Nah saya akan lanjutkan lagi. Nah, kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Nah ini karena mereka melihat nasib mereka atau perjalanan hidup mereka dari kacamata yang negatif. Kita bisa melihat masa depan itu dari kacamata positif, kita bisa melihat dari yang negatif.
Nah, ketika dari negatif, kita akan bersungut-sungut. Nah, saya akan bacakan untuk saudara, Bilangan pasal 13, ayat 32 sampai 33. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai ada suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ada 12 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan. Mereka melaporkan hal yang sama. Mereka berkata negeri ini makmur. Lalu mereka membawa buah-buahan yang dihasilkan di tanah Kanaan sebagai bukti bahwa tanah itu makmur. Nah, cuma kesimpulan observasi pengamatan dari 12 pengintai itu terbelah menjadi 2. 10 orang melihat ini negeri yang tidak bisa didudukin. Karena banyak raksasa, orang yang tinggi besar. Dan kedua, mereka memakan manusia. Jadi mereka melihat bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Itu sebabnya nanti kita melihat ini merupakan contoh orang yang melihat dari kacamata negatif, dari kacamata pesimis. Nggak mungkin menang. Mereka gede-gede, raksasa, keretanya dari besi. Kita akan dilindas. Nah, saya akan coba teruskan. Apa yang dikatakan oleh bangsa itu. Setelah ada berita negatif. Lalu akibatnya apa? Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Jadi di sini kita melihat bagaimana kata-kata dari 10 pengintai itu menyebabkan seluruh bangsa tawar hati. Lalu mereka berkata, kenapa kami dibawa ke tempat ini? Kami nanti dibunuh, istri dan anak kami menjadi budak. Ayo kita balik lagi. Mari kita balik ke Mesir. Jadi di sini 10 pengintai itu melihat masalah itu tanpa melibatkan Tuhan. Hingga mereka hanya berdasarkan rasio, nggak mungkin. Kalau di sana banyak orang yang raksasa, mustahil kita bisa menang. Lalu mereka dengan lain kata, mereka menyesal kenapa keluar dari Mesir. Yang kedua, mereka ingin balik kembali ke Mesir. Dan itu sebabnya mereka berembuk untuk mencari pemimpin baru. Nah, kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkan. Jadi ada Kaleb dan Yosua yang punya iman bahwa negeri ini merupakan negeri yang dijanjikan Tuhan. Karena itu Tuhan pasti menepati. Walaupun di sana ada raksasa, di sana ada benteng yang kokoh. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa.
Nah ini yang namanya melihat situasi, kondisi dari kacamata positif. Itu sebabnya kita tidak mendengar bahwa Kaleb dan Yosua itu bersungut-sungut. Yang bersungut-sungut yang melihat situasi itu dari sisi negatif. Enggak mungkin kita itu terpedaya hingga kita mau keluar dari Mesir. Jadi kita hidupnya jadi sengsara. Ini nanti kita dimakan oleh raksasa, lalu anak istri kita itu nanti jadi tawanan. Jadi salah satu sebab kenapa orang bersungut-sungut adalah karena memakai kacamata negatif, pesimis. Nah, kenapa pesimis? Karena tidak melibatkan Tuhan. Itu pelajaran berikutnya yang kita peroleh. Berarti Israel bersungut-sungut karena mereka pesimis ya. Betul. Karena mereka padahal yang memang benar dari 12 orang itu mereka melihat hal yang sama. Memang benar tanah Kanaan itu penuh dengan anggur yang subur dan mereka juga melihat tapi mereka juga melihat memang ada orang-orang raksasa di sana begitu. Jadi itu fakta yang disampaikan adalah kebenaran begitu. Tetapi respon orang ketika mendengar apa yang disampaikan itu yang berbeda ya. Yang satu dia kemudian memang ada raksasa tapi kita punya Tuhan yang lebih besar begitu. Sementara orang yang pesimis, orang yang bersungut-sungut yang didasarkan dengan sikap pesimis karena mereka hanya melihat persoalannya besar. Sehingga kemudian mereka merasa pesimis, mereka melihat bahwa mereka tidak mungkin akan lepas daripada permasalahan yang berat sehingga kemudian yang terjadi adalah mereka ngomel-ngomel, bersungut-sungut ya. Tapi dasarnya adalah karena mereka melihat memandang segala masalah dengan pesimis begitu ya. Mereka melihat masa depan itu sangat gelap. Tidak ada harapan. Nah, itu lalu kemudian ngomel. Ini gara-gara si A, si B, si C yang ngajak kita ke sini hingga kemudian ada masalah seperti ini, ya gitu. Ya. Jadi karena apa ya? Tuhan tidak dilibatkan di dalam penilaian. Gitu. Datanya benar, sama, tapi Tuhan tidak terlibat. Harus belajar untuk melihat dari sebuah permasalahan dari bukan negatif, tetapi melihat bahwa memang masalah itu ada, tetapi Tuhan yang menyuruh mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Harus diyakini masa Tuhan menyesatkan mereka, pasti tidak begitu ya. Jadi harus ada unsur bahwa percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah berbicara sesuatu atau menyuruh sesuatu, pasti Tuhan akan menolong sekalipun ada kesulitan di dalamnya. Sehingga kita tidak perlu bersungut-sungut tetapi dilewati dengan kekuatan Tuhan karena ada pengharapan di depan bahwa Tuhan yang berjanji akan memberikan tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu pasti akan terjadi, kira-kira begitu ya. Betul. Nah kalau kita nanti membaca kitab Yosua, itu di sana dikatakan pintu gerbang Yeriko yang temboknya tebal itu ditutup. Karena apa? Mereka tidak berani keluar masuk. Karena apa? Mereka mendengar bagaimana Tuhan bisa membuat laut itu terbelah, lalu Israel di daratan itu jalan di daratan, lalu kemudian ketika Israel sudah ada di pantai, itu laut kembali menenggelamkan pasukan Mesir, itu mereka dengar. Dan itu yang menyebabkan mereka itu sebetulnya takut kepada Israel. Nah ini kan konyol. Israel merasa di sana gede-gede orangnya, makan orang. Pada yang di sana berkata, Tuhan mereka luar biasa. Itu laut bisa dibuat kering, lalu Israel jalan di tempat kering itu. Lalu ketika mereka sudah sampai di pantai, laut kembali seperti semula. Bangsa Mesir itu tenggelam semua. Jadi sebetulnya kalau Tuhan sudah berjanji, sebetulnya Tuhan itu mempersiapkan, cuma kita tidak tahu persiapan yang Tuhan lakukan. Hingga kita tetap pesimis. Ya. Berarti bersungut-sungut bisa berarti juga bisa mengindikasikan bahwa kita
lupa dengan apa yang Tuhan pernah perbuat di dalam kehidupan kita. Kalau dulu ditolong ya sekarang pasti ditolong begitu. Tapi Israel tidak memahami hal seperti ini. Padahal kan mujizat-mujizat yang mereka alami, yang mereka sudah lewati itu adalah mujizat yang besar. Sehingga tadi Pak Gunawan mengatakan bahwa orang lain musuh-musuhnya aja mereka takut dengan siapa yang ada di belakang orang Israel. Sementara orang Israel hanya melihat, wah orangnya gede-gede begitu. Tapi mereka nggak ngelihat bahwa orang yang besar-besar ini mereka melihat ada Tuhan yang besar di belakang Israel ya. Jadi tidak mengingat atau melupakan perbuatan Allah di masa yang lalu. Kemudian kita sedang menghadapi masalah karena kita lupa dengan apa yang Tuhan pernah perbuat, maka timbul sungut-sungut. Bisa begitu ya Pak Gun ya. Jadi ini sebetulnya kontradiksi orang percaya yaitu Israel, punya Tuhan yang besar tapi merasa masalahnya lebih besar daripada Tuhan itu. Sebaliknya musuh yang tidak kenal Tuhan yang hidup, itu bisa sadar Tuhan yang menyertai Israel itu luar biasa. Kalau mereka nyerbu kita pasti kalah. Gitu. Jadi apa ya, Tuhan itu di sorga menertawakan iman orang Israel itu. Kamu kok kayak gitu. Ya, itu yang pertama. Artinya kenapa bersungut-sungut? Karena kita melihat dari sisi yang pesimis, sisi yang negatif. Hal yang kedua, karena kita suka membanding-bandingkan dengan nasib orang lain. Jadi ketika seorang bos memperlakukan karyawannya dengan berbeda, orang yang baru 2-3 tahun menjadi karyawan di perusahaan itu dipercaya, dipromosi, padahal yang sudah 5-7 tahun tidak dipromosi, itu bisa menyebabkan apa yang disebut iri hati. Lalu kemudian muncul omelan. Ya, jadi omelan itu karena tidak tahu duduk perkaranya atau membandingkan nasibnya dengan orang lain. Nah, saya akan coba membacakan 2 bagian Alkitab. Yang pertama ada di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 4-5. Habil mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini cerita mengenai Kain dan Habil. Persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima. Dan ini menimbulkan rasa iri, itu menimbulkan rasa tidak nyaman dari hati Kain hingga kemudian dia melakukan pembunuhan. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan, kenapa persembahan Kain ditolak, persembahan Habil diterima? Coba saudara perhatikan ayat yang keempat bagian terakhir. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Kalau kata mengindahkan saya ganti dengan kata Tuhan berkenan, maka kalimatnya begini. Maka Tuhan berkenan akan Habil dan korban persembahannya. Artinya apa? Bukan cuma persembahannya itu benar, ya, berkenan kepada Tuhan, enggak cacat, enggak kurus, ya. Tetapi juga Habilnya itu berkenan kepada Tuhan. Jadi bukan karena yang dikasihkan kepada Tuhan, tetapi orang yang memberikan ini juga harus benar. Nah, menurut Alkitab Tuhan berkenan kepada Habil maupun persembahannya. Sedangkan dalam ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ada kata Kain, ya, bukan cuma persembahannya ditolak, Kainnya juga. Kain ditolak. Itu. Jadi ada hidup yang enggak beres, yang harus dibereskan dulu oleh Kain. Cuma kita melihat bahwa Kain itu setelah melihat dia punya persembahan ditolak, persembahan dari Habil diterima, lalu sudah emosi dan kemudian melakukan pembunuhan. Nah, bagaimana
Kain dan Habel tahu bahwa persembahannya itu diterima dan ditolak. Menurut tradisi Yahudi, persembahan yang diterima itu nanti asapnya itu akan lurus naik ke atas. Tapi kalau persembahan itu ditolak, itu asapnya itu akan berterbangan kemana-mana. Tidak lurus ke atas. Itu sebabnya Kain ngerti, wah ini persembahanku asapnya kemana-mana. Aku ditolak. Habel tahu, persembahannya diterima karena asapnya itu lurus naik ke atas. Nah, seharusnya Kain itu introspeksi mengenai hidupnya yang perlu dibereskan supaya kalau nanti dia memberi persembahan kembali, persembahannya itu berkenan. Karena hidupnya berkenan. Jadi kita melihat pembandingan itu menyebabkan Kain membunuh Habel. Lalu satu perikop lagi saya bacakan untuk saudara. Ini mengenai seorang usahawan, seorang orang yang punya tanah pertanian yang luas, mencari karyawan. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Saya bacakan. Matius pasal 20 ayat 9 sampai 13. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, mereka masuk terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ini sebuah prinsip ya, membandingkan diri kita dengan orang lain yang nasibnya lebih baik. Besar kemungkinan kita akan iri hati. Nah ini terjadi. Loh kami kerja dari jam 9. Kok cuma 1 dinar? Bekerja sampai jam 6. Lah ini yang terakhir ini jam 5. Cuma 1 jam. Kenapa juga 1 dinar? Tapi Tuhannya ngomong gini. Memang rasanya seperti tidak adil. Tapi bukankah ketika aku mencari pekerja, kita sudah ada kesepakatan. Kamu kerja mulai hari ini jam 9 sampai jam 6 1 dinar. Aku tidak menyalahi perjanjian itu. Jadi di sini kita melihat satu hal. Ketika membandingkan dengan orang lain, kita bisa hati kita itu menjadi tidak nyaman, lalu kemudian iri, dan seterusnya. Dan bisa bersungut-sungut. Kalau orang yang karyawan yang masuk baru 2-3 tahun, lalu dipromosikan, yang sudah 5 sampai 7 tahun masih ada di situ terus. Maka yang tidak dinaikkan promosinya, karyawan yang lebih lama kerjanya akan berkata, loh kok bukan saya yang diangkat, kenapa yang lebih muda? Nah, ketika kita membandingkan, mesti lalu ada hati yang, bos saya tidak adil, Tuhan tidak adil. Itu. Padahal orang yang iri itu, mungkin orang lain yang pendapatannya lebih rendah akan berkata enak orang ini. Walaupun tidak dipromosikan, tapi hidupnya cukup. Ya. Punya mobil, punya rumah, lalu kemudian juga kecukupan. Jadi setiap orang bisa iri dan kemudian iri itu menimbulkan apa yang disebut dengan omelan, menggerutu, menyalahkan bos kita, menyalahkan Tuhan, menyalahkan berbagai pihak. Gitu. Itu bagian pertama. Membandingkan dengan orang lain
menyebabkan kemudian bisa membuat kita iri hati terhadap kesuksesan, kekayaan, keberhasilan orang lain, dan kemudian kita bersungut-sungut kepada Tuhan, ya, atau bersungut-sungut kepada orang lain. Di dalam praktek lebih banyak mungkin sungut-sungutnya kepada Tuhan ya Pak Gun ya. Tuhan kok nggak adil, Tuhan kok membiarkan orang ini diberi lebih banyak daripada saya begitu. Tapi intinya adalah karena membandingkan dengan orang lain, ya. Pak Gun tadi memberikan contoh tentang pekerja yang bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai sore hari, sampai jam 6, kemudian dia dapat 1 dinar. Seharusnya Pak Gun ya, seharusnya kalau dilihat dari satu sisi, dia harusnya bersyukur dari tidak punya pekerjaan, kemudian dia dapat pekerjaan, ya. Dibandingkan dengan dia tidak dapat pekerjaan berarti tidak ada income sama sekali. Tetapi sekarang ada kemurahan, ada orang yang mau pakai tenaganya dia dari pagi sampai sore hari dengan upah 1 dinar. Harusnya kalau dilihat dari hal ini harusnya dia bersyukur, ya. Tapi yang menyebabkan dia bersungut-sungut adalah karena dia lihat, loh orang lain kerjanya lebih enak, kerjanya lebih singkat, kerjanya mungkin lebih santai begitu. Kok dia dapat lebih daripada saya? Sehingga kemudian sukacitanya itu ketika dia dapat pekerjaan itu menjadi hilang, ya, karena iri hati dan karena sungut-sungut itu. Ya. Berarti kita harus benar-benar jaga ya Pak Gun ya. Bahwa sebenarnya apa yang ada pada kita ini harusnya disyukuri begitu. Ya, jangan kemudian ngelihat apa yang ada pada orang lain. Kalau kita selalu melihat apa yang ada pada orang lain, ya bisa saja timbul ketidakpuasan dan kemudian sungut-sungut. Dan kita harus hati-hati bahwa sungut-sungut itu bisa menyebabkan hukuman Tuhan, bisa menyebabkan Tuhan murka begitu. Jadi belajar untuk bersyukur dengan apa yang ada pada kita sekarang. Kira-kira begitu ya Pak Gun ya. Betul. Jadi memang ketidakpuasan itu kan senantiasa ada pada manusia ketika membandingkan. Jadi misalnya seseorang 10 kali minta bantuan pada orang kaya yang murah hati. Tapi orang yang murah hati ini tidak memberi 10 kali datang, tidak 10 kali dikasih bantuan. Mungkin cuma 8 kali yang dikasih bantuan, yang 2 itu tidak. Gitu, ya. Mungkin dia ada kebutuhan, ada apa, hingga uangnya tidak bisa dikasihkan. Nah kebanyakan ada orang-orang yang bukan bersyukur buat 8 kali orang kaya itu memberi pinjaman atau memberi santunan. Tetapi yang diingat 2 yang tidak dikasih itu. Jadi itu memang ini seperti spirit ya. Jadi bukan melihat kebaikan orang kaya itu, tapi yang dilihat loh kok dia sekarang kok berubah ya. Enggak ngasih, padahal dari 10 itu cuma 2 kali yang tidak dikasih. Nah di sini kita melihat betapa pembandingan itu tidak baik. Karena membandingkan dirinya dengan Daud, maka Saul jadi iri. Loh, kok rakyat memuja Daud lebih dari aku? Nah, ketika pembandingan itu terjadi, memang suasana lalu menjadi tidak nyaman. Itu yang saya bisa sampaikan. Kita harus menjaga hati berarti. Betul. Nah sekarang Pak Gun soal adil dan tidak adil dari Tuhan juga kita mungkin harus lihatnya dengan benar mungkin ya. Jadi mungkin kita merasa kok Tuhan gak adil atau kok pemimpin kita gak adil. Karena kita membandingkannya dengan pola pikir kita, dengan pemikiran kita. Padahal soal adil atau tidak adil itu nggak bisa, bukan matematis ya. Yang dimana kalau
seorang ibu mempunyai 2 anak, misalnya 1 besar, 1 kecil. Kemudian bukan berarti kalau adil itu harus 50%, 50%, tidak seperti itu ya. Tetapi mungkin yang besar dia membutuhkan lebih banyak, dia harus diberikan lebih banyak. Betul. Sementara kalau yang kecil dia tidak terlalu membutuhkan, dia cukup dengan diberi sedikit. Dan itu sebenarnya adalah keadilan. Betul. Ya. Tetapi kalau di mata kita adil adalah kamu dikasih 50%, saya dikasih 50%. Kamu dikasih 1, saya dikasih 1. Ya. Jadi kita belajar untuk memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan dan keadilannya, sehingga tidak membuat kita ketika kita melihat ada orang lain lebih diberkati oleh Tuhan, kita enggak bersungut-sungut begitu ya. Karena kita ngelihat memang karena ketika seseorang diberkati berlebih-lebihan, mungkin ada orang yang istilahnya dia nggak kuat begitu. Dengan berkat yang begitu berlimpah, sehingga kemudian yang terjadi adalah hal yang negatif, kira-kira begitu ya. Betul. Jadi gimana pun itu akhirnya kita perlu menjaga hati. Itu kesimpulannya begitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan hal yang kedua. Dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, itu ada banyak saja masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Begitu keluar, belum sampai 1 bulan, mereka sudah berhadapan dengan laut yang begitu luas. Kalau maju nggak mungkin, mereka tenggelam. Di belakang sudah ada pasukan Firaun. Jadi mereka diperhadapkan dengan situasi sulit. Ketika itu bisa dilewati, ada masalah. Air yang mereka mau minum itu pahit, tidak bisa diminum. Ya. Setelah itu bisa dilewati, ada lagi air yang memang tidak ada di tempat itu. Hingga 3 hari mereka tidak minum, baik ternak maupun mereka. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak minum 3 hari, seperti apa di padang gurun yang panas. Jadi memang Israel itu diizinkan oleh Tuhan menghadapi berbagai masalah. Berbagai masalah. Nah, pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan masalah ini? Gitu. Jadi gini, kita mengeluh, kita tidak bersyukur atas apa yang terjadi karena kita tidak tahu rancangan Tuhan atas hidup kita. Jadi begini, Tuhan merancang bahwa endingnya seperti ini. Nah, kita tidak lihat ending seperti itu. Yang kita lihat adalah masalah yang sedang dihadapi. Wah, berat. Wah, aku tidak mampu menghadapi masalah seperti ini. Begitu. Jadi prosesnya yang kita tekankan untuk kita evaluasi. Tidak melihat bahwa ending dari sebuah proses itu baik buat kita semua. Nah, ketika kita tidak melihat endingnya, kita pasti ngomel, menggerutu, bersungut-sungut. Nah, saya akan bacakan Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang kedua. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, ini kan apa? Tuhan itu pertama bisa mencegah hingga kita tidak mengalami masalah. Air yang pahit sebelum Israel sampai di situ sudah dibikin tahir hingga menjadi air tawar. Kan Tuhan bisa. Lalu ketika ada padang gurun tidak ada air, Tuhan bisa mengadakan air sebelum mereka bersungut-sungut. Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Karena Tuhan mau menguji langkah demi langkah Israel. Mulai dari soal makanan, soal minuman dan sebagainya, itu mereka kuat enggak? Itu. Mereka ngeluh enggak? Itu. Nah, kalau ini sudah bisa dilewati, Tuhan akan perhadapkan dengan realita di depan yang lebih berat. Yaitu orang Israel, orang Kanaan yang seperti raksasa besarnya.
Lalu ada tembok yang begitu tinggi. Kereta besi yang bisa melindas mereka. Jadi Tuhan itu mengizinkan masalah itu supaya kita kuat. Gitu. Supaya kita itu bukan apa ya, kalau anak itu anak manja, anak cengeng. Tidak. Tetapi kita menjadi orang kuat. Mulai dari soal makanan, minuman, sudah bisa dilewati. Lalu menghadapi raksasa, begitu. Nah, kita tidak pernah ngerti apa rancangan Tuhan, maka kita suka ngomel. Yang kita lihat itu proses susahnya itu. Bukan bagaimana tujuan Tuhan lewat proses itu. Yaitu kita menjadi kuat. Ya. Nah, itu sebabnya dikatakan mereka itu diizinkan untuk berperang supaya melatih bangsa yang tidak pernah berperang ini menjadi bangsa yang kuat. Itu kira-kira pelajaran yang kedua. Iya, Pak Gun, kembali kepada topik pembicaraan kita tadi adalah mengenai jangan bersungut-sungut ya. Dan penjelasan dari jangan bersungut-sungut itu adalah orang bersungut-sungut karena ada masalah yang besar di dalam hidupnya ya. Dan kemudian sekarang kita sedang membahas kenapa kok ada masalah, Mbok ya jangan dikasih masalah supaya kalau tidak ada masalah orang kan gak bersungut-sungut. Maunya kan seperti itu ya. Tapi kenapa kok Tuhan memberikan masalah sehingga kemudian ada rasa ketidakpuasan, ada rasa berat. Sehingga kemudian bisa menimbulkan orang menjadi bersungut-sungut baik kepada Tuhan, baik kepada pemimpin atau mempersalahkan orang lain begitu. Tadi Pak Gun juga sudah menjelaskan bahwa kenapa Tuhan membiarkan ada masalah, sebenarnya masalah itu untuk melatih begitu ya. Supaya Israel yang dulunya bisanya cuma mungkin karena dia adalah buruh ya, bukan orang yang terlatih berperang, maka dia harus latihan perang karena nantinya Tuhan sudah merancangkan bahwa mereka akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan mereka akan dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan lain yang kemudian yang mereka sudah yang besar juga dan sudah terbiasa dengan berperang begitu. Lah kalau mereka tidak dilatih, maka mereka tidak akan mungkin bisa menghadapi orang-orang bersenjata, musuh-musuh di sekitar mereka. Kira-kira begitu ya Pak Gun ya. Betul. Jadi Tuhan itu melindungi tidak dengan lalu malaikat Tuhan turun lalu membinasakan musuh, bukan begitu. Tapi Tuhan melatih orang Israel supaya dengan dilatih mereka kuat lalu bisa menghadapi musuh-musuh yang berat tapi dengan berkat dan penyertaan Tuhan. Gitu. Masalah membuat orang menjadi kuat. Betul. Gitu. Justru ketika kita tidak pernah mengalami masalah, kita tidak akan cakap untuk menghadapi situasi di mana tidak nyaman atau tidak enak buat kita. Karena kan orang hidup tidak mungkin bebas dari masalah begitu ya. Jadi lebih kepada Tuhan ingin begini Pak Gun, mungkin kita bersungut-sungut ketika kita menghadapi masalah. Karena kita nggak ngerti bahwa yang akan Tuhan kerjakan itu apa begitu ya. Betul. Tadi kan Pak Gun sudah sedikit menyinggung, rancangan Tuhan itu ada. Endingnya apa? Iya, endingnya apa. Justru kalau kita ngelihat endingnya itu apa, ya kita bisa menjalani karena kita tinggal minta kekuatan dari Tuhan. Dan kebijaksanaan, hikmat untuk bagaimana kita menghadapi kesulitan yang ada dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Jadi lebih kepada kurang beriman bahwa Tuhan itu janjiin tanda Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Enggak fokus ke situ tetapi fokus kepada masalah yang sedang terjadi di padang gurun. Iya. Jadi itu kan kalau kita pergi ke China ada yang dikenal namanya bebek Peking. Jadi itu binatang itu itu empuk sekali. Saya belum pernah makan, tetapi berdasarkan buku-buku itu bebek itu apa ya? Begitu empuk. Kenapa bisa begitu? Nah, itu karena kandangnya itu dibuat apa ya? Ngepres dengan dia hingga bebek ini dikasih makan tetapi tidak banyak bergerak. Karena tidak banyak bergerak, ya bukan tidak dapat tidak bisa bergerak itu. Karena memang itu ngepres kandangnya. Nah, karena dia tidak banyak bergerak, maka otot-ototnya itu menjadi tidak keras.
lemah. Ya. Nah, dengan otot yang lemah itu dagingnya itu menjadi santapan yang luar biasa buat orang-orang di China. Jadi sengaja jangan jalan, jangan lari, biar tetap ada di sangkar, tidak banyak bergerak. Lalu kemudian otot-ototnya juga tidak akan mengeras. Lalu itu menjadi makanan yang disukai di Beijing gitu. Nah, itu contoh kalau otot kita, otot rohani kita tidak dilatih. Dan otot bukan cuma rohani, otot yang jasmani pun harus dilatih hingga kita menjadi orang kuat. Itu kira-kira begitu gambarannya. Kalau tidak dilatih kita akan menjadi lemah ya, dan betul. Menjadi mangsa ya. Sehingga harusnya kita sadar bahwa masalah-masalah itu akan membuat kita menjadi terlatih. Kita lebih belajar untuk bergantung kepada Tuhan, lebih banyak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi mangsanya iblis. Betul. Begitu ya. Karena Alkitab juga mengatakan iblis itu seperti mengaum-ngaum untuk mencari mangsanya. Itu. Kalau kita itu yang orang percaya sadar dalam diri kita ada roh Allah yang besar, kita akan menghadapi itu. Tetapi kok kita tidak sadar itu, kita akan melihat iblis luar biasa, kita yang lari. Jadi memang itu perlu dilatih. Pak Gun, hal yang penting supaya kita nggak bersungut-sungut adalah bahwa kita ngerti rancangan Tuhan. Betul. Dalam hidup kita apa begitu ya. Dan kemudian kita juga sadar janji Tuhan itu apa. Ya sehingga kalau kita ngerti rancangan Tuhan dalam hidup kita, ya memang perjalanan itu kan turun naik begitu. Ada kadang-kadang berliku-liku begitu. Betul. Tetapi kalau kita ngerti bahwa Tuhan tuh selalu punya rancangan yang baik terhadap kita, maka kita akan tidak bersungut-sungut ketika dalam perjalanan. Asal kita tetap ada di dalam jalan Tuhan tentunya ya Pak Gun ya. Betul. Ketika kita ada di dalam jalan Tuhan, kemudian ada masalah-masalah, kita tetap bisa fokus kepada rancangan Tuhan. Oh, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik begitu. Betul. Ini hal yang penting mungkin buat kita sebagai orang percaya untuk melihat dalam kehidupan kita ya. Ke depan Tuhan punya fokus apa terhadap hidup kita begitu. Ya, betul. Jadi yang saya mau garis bawahi adalah kita boleh saja meneteskan air mata ketika menghadapi masalah itu. Tapi jangan dari hati dan dari mulut kita keluar omelan yang mempersalahkan Tuhan. Gitu. Atau nasib saya buruk dan sebagainya. Nasib buruk itu dalam kerangka untuk nanti kita ada di tempat yang lebih baik. Gitu. Nah, kita sampai pada bagian terakhir, bersungut-sungut itu bisa menular. Dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri dan anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, di sini kita lihat Bilangan pasal 13 bagian terakhir itu ada berita mengenai hebatnya musuh yang akan dihadapi oleh Israel, raksasa. Dan raksasa itu suka makan orang. Kemudian ada temboknya tinggi besar. Lalu ada lagi berita mengenai kereta besi yang bisa melindas. Dan kami bagaikan belalang. Nah, berita ini kami cuma belalang. Mereka gede seperti itu. Itu membuat tawar hati. Nah, saudara bayangkan. Yang ngomong itu cuma 10 orang. Tapi dampaknya lebih dari 2 juta orang Israel itu lalu berubah. Mereka berkata, kami tidak akan masuk tanah Kanaan, kami akan balik ke Mesir. Loh, di sini kita melihat bersungut-sungut itu lalu kemudian menular. Seluruh Israel juga akan ngomong yang sama. Percuma
bojai, perjalanan diteruskan. Kita akan kalah, kita akan jadi budak. Ayo kita balik. Dan itu disuarakan oleh 2 juta lebih rakyat Israel. Jadi kita mesti menjaga supaya dalam sebuah komunitas jangan ada sungut-sungut yang ditanggapi sama itu. Mesti di counter, mesti di apa ya. Kita bisa memberi sudut pandang yang berbeda. Kalau yang bersungut-sungut itu melihat, wah ini dulu-dulu saya selalu dibantu Tuhan, sekarang tidak. Nah yang semacam ini perlu diluruskan. Berapa kali Tuhan tidak menolong kamu dan berapa kali Tuhan menolong. Coba perbandingkan. Itu. Nah, kalau orang tidak berhikmat, nimpalinya sama. Oh iya, saya juga ngalami. Sudah beberapa kali saya menghadapi masalah, enggak ada jalan keluar. Bisa menular kemana-mana. Itu sebabnya diperlukan sikap yang bijak ya untuk meluruskan. Ya kamu sekarang dalam proses. Kalau dalam proses mesti segalanya sukar. Tetapi akhir daripada jalan sukar itu adalah kemenangan, keindahan, dan tanah perjanjian. Itu. Berarti Pak Gun, sungut-sungut itu sangat berbahaya ya. Betul. Makanya itu tadi Tuhan bilang di dalam Yakobus dan di dalam Bilangan pasal 11 ayat yang pertama bahwa akan ada hukuman dan akan ada murka Tuhan. Yeah. Karena ternyata dampaknya itu sangat berbahaya. Bayangkan sungut-sungut dari beberapa orang saja bisa menyebabkan 2 juta orang terpengaruh. 10 orang yang bersungut-sungut. Iya, menyebabkan 2 juta orang kemudian mereka juga melakukan hal yang sama, terpengaruh dan melakukan hal yang sama. Berarti ini kita harus berhati-hati, jangan sampai keluar sungut-sungut dari dalam mulut kita yang kemudian bisa berdampak negatif buat orang lain. Ya. Betul. Dan kemudian Pak Gun, ketika mereka bersungut-sungut dan kemudian 2 juta orang itu mendengar sungut-sungut itu, kemudian mereka terpengaruh. Ternyata dampaknya adalah mereka bisa mengambil langkah yang salah ya. Yeah. Mengambil jalan keluar yang salah atau tindakan yang keliru. Betul. Karena mendengar sungut-sungut. Betul. Ya. Karena mereka bilang udah balik lagi aja ke Mesir. Padahal di Mesir kan mereka sengsara di sana begitu ya. Yang Tuhan janjikan adalah negeri yang penuh dengan susu dan madu. Yeah. Ya. Berarti sungut-sungut itu menyebabkan orang bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian bisa menyebabkan kita mengambil langkah atau tindakan yang salah. Coba bayangkan kalau akhirnya benar-benar mereka benar-benar balik ke Mesir begitu ya. Dan mereka akan tetap sampai berapa keturunan mereka akan tetap ada di dalam kesengsaraan Sebagai begitu. budak. Sebagai budak dan tidak pernah akan seperti sekarang menjadi Israel yang merdeka dan luar Iya, biasa. Betul. Gitu. Nah saya mau sampaikan itu terlintas di pikiran saya baru saja. Jadi gini, ketika orang Israel menghadapi Yeriko, yang dilakukan kan 6 hari itu cuma muterin sekali, muteri sekali, lalu nanti hari ke-7, 7 kali, kan begitu. Nah, salah satu persyaratan untuk muterin itu, jangan ada yang bicara. Kenapa? Kalau ada yang bicara itu maaf, itu bisa ngomel loh. Kita itu mau perang, mau menguasai musuh, mengalahkan musuh yang ada dalam benteng. Ngapain kita harus putar sekali, besok putar lagi sekali, putar lagi. Ngapain untuk apa? Itu. Lalu mungkin mereka berkata, udah besok kita enggak usah mutar-mutar, capek. Kau perlu serang saja. Akhirnya Israel akan kalah. Nah, jadi di sini kita melihat kenapa Israel ketika mutar-mutar itu disuruh diam, tidak boleh bicara. Itu kan rombongan. Wah, itu 2 juta orang kalau itu mesti ngobrolnya kan ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif itu nanti menular. Iya, buat apa kita sudah 5 hari? Tidak ada apa-apa. Untuk apa kita katanya menguasai tanah
Kanaan tapi cuma muterin gini. Buat apa gitu. Jadi bisa muncul omelan, gerutu kepada Tuhan. Gitu. Berarti Pak Gun kita harus menjaga mulut kita supaya tidak bersungut-sungut karena dampaknya buat orang lain itu sangat bahaya. Yeah. Tetapi yang kedua mungkin ya Pak Gun ya, kita kan tidak bisa menutup telinga kita daripada suara-suara di sekitar kita yang banyak negatifnya. Betul. Kita harus belajar untuk bukan cuma tidak berkata-kata yang negatif kepada orang lain, tetapi ketika kita mendengar yang negatif dari orang lain, kita harus seleksi ya. Betul. Tidak boleh langsung kita terima, tapi harus disaring. Ini benar apa enggak nih infonya, begitu loh. Kita perlu counter, kita perlu cari informasi yang benar, sehingga yang kita dengar itu tidak membuat hal yang negatif terhadap diri kita karena kita berjaga-jaga, karena kita nggak gampang terima omongan orang lain. Kalau yang sekarang lebih disebut dengan hoax begitu ya, kita nggak gampang terima, kita harus saring, kita harus jaga telinga kita. Kita nggak bisa tutup telinga kita daripada suara-suara, tetapi kita harus menyaring apa yang kita dengar, kita harus counter, kita harus teliti benar atau tidak, supaya kita bisa menjaga hati kita tidak terpengaruh dengan yang negatif, begitu ya Pak Gun ya? Nampaknya waktu yang harus menghentikan pendalaman Alkitab ini. Ya. Kita akan masuk dalam doa sebagai penutup. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa apa yang sudah kami diskusikan dan kami sampaikan dalam paparan kami. Boleh menjadi berkat buat semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ini boleh menjadi way of life, perilaku kami dalam perjalanan kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan akan hasil penaburan kami dalam tangan Tuhan. Biar apa yang kami taburkan berbuah buat semua pendengar yang ada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dengan demikian selesai sudah pendalaman Alkitab. Kita akan berjumpa dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati.